Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan mata kuliah Sistem Mikrokontroler, dosen pengampu Bapak Muhammad Rusdan, STMT. Kelompok 5 beranggotakan 4 orang, yaitu Rika Nurhalisa, Ega Puspita, Rahman, dan Rian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang latar belakang yang akan dipaparkan oleh Saudara Rahman. Kepada Saudara Rahman dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang pemantauan suhu dan kelembaban ruangan penting untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan lingkungan. Pengukuran secara manual kurang efektif karena tidak real time. Oleh karena itu, dibuat sistem monitoring berbasis mikrokontroler menggunakan sensor DHT22 yang mampu menampilkan data secara langsung melalui LCD. Sistem ini dilengkapi indikator LED dan buzzer sebagai peringatan jika kondisi tidak normal, serta dapat ditampilkan pada serial monitor. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat memantau kondisi ruangan secara otomatis dan mengambil tindakan dengan cepat. Baik, terima kasih kepada Rahman atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan proyek ini yang pertama ada merancang dan membangun sistem yang mampu memonitor suhu dan kelembaban ruangan secara real time. Kemudian menyediakan informasi kondisi lingkungan ruangan secara akurat dan mudah diakses oleh pengguna. Selanjutnya, yang ketiga membantu pengguna dalam menjaga kondisi ruangan agar tetap optimal sesuai kebutuhan. Keempat, mengimplementasikan teknologi sensor untuk meningkatkan efisiensi dalam pemantauan lingkungan. Dan yang terakhir, menguji kinerja sistem dalam mendeteksi dan menampilkan data suhu serta kelembaban secara cepat. Nah, yang selanjutnya ada rangkaian atau alat yang akan disampaikan oleh Saudara Rian. Kepada Saudara Rian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Hakim Jaman dan saya akan menjelaskan mengenai sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan berbasis ESP32. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama ESP32, lalu yang kedua ada sensor DHT22, juga di sini ada LCD 12C. Selanjutnya yang keempat ada LED atau indikator. Lalu yang kelima di sini ada buzzer. Lalu yang keenam di sini ada resistor. Komponen utama dari sistem ini adalah ESP32 yang berfungsi sebagai pusat pengendali. ESP32 bertugas untuk membaca data dari sensor DHT22, mengolah data suhu dan kelembaban, mengontrol output seperti LCD, LED, dan buzzer. Nah, selain itu, ESP32 juga memiliki keunggulan yaitu sudah mendukung Wi-Fi sehingga bisa dikembangkan menjadi sistem IoT. Nah, sensor ini yang digunakan adalah DHT22 yang berfungsi untuk mengukur suhu dalam derajat Celcius, lalu mengukur kelembaban udara dalam persen. Sensor ini mengirim data digital ke ESP32 melalui pin data. LCD ini digunakan untuk menampilkan informasi secara langsung. Fungsi dari LCD dalam sistem ini adalah menampilkan nilai suhu, lalu menampilkan nilai kelembaban, menampilkan kondisi ruangan, misalnya dingin, normal, dan panas. Karena menggunakan modul 12C, LCD hanya membutuhkan 2 pin komunikasi yaitu SDA dan SCL. Nah, LED indikator terdapat 2 LED sebagai indikator kondisi. Yang pertama LED hijau menandakan kondisi normal dan LED merah menandakan kondisi tidak normal, misalnya suhu terlalu dingin. Lalu LED ini membantu pengguna mengetahui kondisi tanpa harus melihat LCD. Buzzer ini berfungsi sebagai alarm peringatan. Buzzer akan aktif ketika suhu atau kelembaban melebihi batas tertentu. Tujuannya adalah memberikan notifikasi suara agar pengguna segera menyadari adanya kondisi tidak normal. Nah, resistor ini digunakan untuk membatasi arus listrik pada LED, mencegah kerusakan komponen akibat arus berlebih. Dan cara kerja dari sistem ini adalah sensor DHT22 membaca suhu dan kelembaban, lalu data dikirim ke ESP32. ESP32 memproses data tersebut dan hasil ditampilkan pada LCD. Jika kondisi normal,
LED hijau menyala, dan jika kondisi tidak normal, LED merah dan buzzer aktif. Baik, terima kasih kepada Rian atas pemaparannya. Selanjutnya ada pemaparan terkait circuit yang akan dijelaskan oleh Dika. Kepada Dika, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penjelasan source code terkait sistem monitoring suhu dan kelembapan ruangan. Nah, secara umum sistem bekerja dengan alur membaca data dari sensor, kemudian mengolah data menjadi kondisi, kemudian menampilkan hasil dan memberikan respon output. Nah, selanjutnya ada penjelasan beberapa potongan dari source code sistem monitoring kelembapan suhu dan ruangan. Yang pertama ada pembacaan sensor. Nah, pada potongan ini sistem membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 secara langsung. Kemudian yang kedua ada logika penentuan kondisi. Di sini suhu diklasifikasikan menjadi 3 kondisi, di mana dingin jika di bawah 25 derajat, kemudian normal antara 25 sampai 30 derajat, dan terakhir ada panas jika di atas 30 derajat. Yang ketiga ada respon sistem. Nah, pada potongan kode ini dijelaskan jika suhu panas, maka sistem akan menyalakan LED merah dan buzzer sebagai tanda peringatan. Namun ketika normal, lampu LED hijau menyala dan dingin, lampu LED hijau berkedip. Kemudian yang keempat ada tampilan LCD, di mana data suhu ditampilkan secara langsung di LCD agar mudah dibaca oleh pengguna. Lanjut, di sini ada nomor 5 alur program utama. Nah, pada potongan ini dijelaskan juga program berjalan terus-menerus dengan urutan membaca sensor, menentukan kondisi, lalu mengontrol output. Nah, yang terakhir ada keunggulan dari sistem ini, di mana sistem ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah monitoring real time, kemudian mudah dipahami dan digunakan. Kemudian yang ketiga ada memiliki indikator visual dan suara, dan yang terakhir dapat dikembangkan untuk sistem yang lebih besar. Nah, sebelum ke kesimpulan, saya akan demonstrasikan dulu hasil dari sistem monitoring suhu dan kelembapan ruangan. Nah, hasilnya jika dijalankan, maka di LCD akan menampilkan suhu, kondisi, dan kelembapan, di mana suhunya itu ada 24 derajat, kondisinya dingin, dan kelembapannya 40%. Kemudian jika kita mengatur suhunya di bawah 20 derajat, maka lampu LED hijau berkedip, dan jika di atas 30 maka lampu LED merah menyala dan buzzer menyala juga. Oke, baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dika atas pemaparannya. Dimana berdasarkan hasil perencanaan kemudian sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan yang telah dibuat mampu bekerja dengan baik dalam membaca dan menampilkan data secara real time. Sistem ini dapat membantu pengguna dalam memantau kondisi ruangan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan sensor dan teknologi yang diterapkan menunjukkan bahwa sistem dapat memberikan informasi yang cukup akurat sehingga dapat dijadikan solusi untuk pengelolaan lingkungan ruangan yang lebih optimal. Baik, mungkin segitu saja pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.